Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Ya, intro tadi adalah doa untuk kita semua, terutama kalian semua para subscriber channel ini yang nonton channel ini juga, termasuk juga untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di Palestina, di mana udah hampir 3 minggu ini kita lihat dan kita saksikan sama-sama betapa menderitanya mereka di sana, hidup dalam ketakutan. Banyak anak-anak kecil yang meregang nyawa. Seperti kata Rasulullah guys, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalik ad'aful iman. Jika kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah atau rubahlah dengan tanganmu. Jika kamu tidak mampu, maka dengan lisanmu. Jika tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatimu, dan itu adalah selemah-lemah iman. Maksudnya adalah walaupun kita tidak mampu merubah dengan tangan kita ya, dengan lisan kita, paling tidak kita mengingkari apa yang dilakukan oleh laknatullah Israel, yang Israel laknatullah, dengan cara paling tidak mendoakan teman-teman kita di Palestina, menyerukan slogan-slogan yang mendukung Palestina. Kelak di yaumil akhir, di yaumil hisab, kita berada di bagian mana itu ditentukan oleh sikap kita sekarang gitu guys. Alhamdulillah kita hidup di satu negara, baik di Indonesia pun Malaysia, yang mana kita pastikan itu berada di pihak yang benar-benar sesuai dengan hati kita ya. Pemerintah kita, kerajaan kita membela Palestina yang memang sesuai dengan hati nurani kita gitu. Di sini saya ada beberapa video yang berasal dari insan-insan Malaysia juga, salah satunya dari Sofyan ya. Ini salah satu bentuk dukungan yang bisa dilakukan oleh anak muda di Malaysia guys. Selain itu juga kita dapat berita juga yang memberitakan tentang Malaysia juga. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat 2 video ini guys secara berurutan ya. Ini kita lihat dari Tribun ya, Tribun Network. Yang mana Tribun ini juga intens sekali ya melakukan atau sering menginformasikan terkait perkembangan tentang yang berlangsung di Palestina sana guys. Kita lihat sama-sama 1, 2, 3 play. Di tengah situasi Israel yang semakin memanas, Malaysia mengaku siap mengirimkan pasukan secara besar-besaran. Namun pengiriman pasukan itu akan menunggu keputusan dari PBB. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Pertahanan Malaysia, Dato' Sri Muhammad Hassan, pada Kamis 26 Oktober 2023. Muhammad menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan mengambil keputusan mendadak soal hal ini. Pemerintah Malaysia juga akan mempertimbangkan segala keputusan yang diambil oleh PBB, khususnya soal Angkatan Tentara Malaysia. Pasalnya, sebagai bagian dari gerakan non-blok di bawah PBB, Malaysia telah menjadi bagian dari pasukan sementara PBB di Lebanon UNIFIL. Malaysia memiliki lebih dari 800 personil militer di Lebanon dan beberapa perwira yang bertugas di Somalia serta di sejumlah negara Afrika lainnya. Dalam pidatonya pada upacara penganugerahan Pingat Jasa Malaysia, Muhammad mengungkapkan bahwa personil rotasi yang terlibat di tim Malbat 85010 sebagai bagian dari misil UNIFIL telah dimulai sejak 2 Oktober 2023. Ia pun mengaku akan menginformasikan kepada kabinet untuk melanjutkan rotasi tersebut. Sebelumnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga mengatakan pada Senin 16 Oktober 2023 bahwa pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Palestina memerlukan konsensus di antara negara-negara tetangga. Tanpa konteks tersebut, ia mengklaim bahwa pesawat yang membawa pasukan dari Malaysia tidak akan dikerahkan. Tetap ya mengikuti protokol atau prosedural yang berlaku ya. Tapi kita lihat ya ternyata Malaysia juga berkontribusi besar ya terhadap perdamaian di beberapa negara konflik seperti Lebanon, Somalia, dan siap juga untuk diterjunkan langsung ke Palestina. Saya rasa juga Indonesia juga melakukan hal yang sama ya. Kedua negara ini saya rasa satu hal ya, satu tujuan kalau soal Palestina ini guys. Walaupun kita seseorang yang terbatas ya, mungkin kita juga tidak bisa ke sana, tidak bisa membantu segala macam, tapi dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, kita tunjukkan gitu, dukungan kita guys. Salah satunya ini dari anak muda ya, Sofyan ini salah satu seperti Zack King gitu ya. Ya lihat sama-sama 1, 2, 3 play.
Pelbagai cara digunakan rakyat Malaysia bagi menyebarkan kesedaran mengenai penderitaan rakyat Palestin akibat kekejaman rejim Israel. Pereka kandungan digital tanah air Sofian atau Muhammad Sofian Abdullah menghasilkan video pendek menggunakan teknik kesan visual VFX. Ia bagi menyampaikan mesej situasi di Palestin kerana sebahagian media barat tidak melaporkan situasi sebenar yang berlaku di sana. Itu guys. Dalam klip video kurang 1 minit, kelihatan Sofian mencetak beberapa helai kertas lukisan yang antara lain memaparkan potret rakyat Palestin sedang bersedih di tanah air sendiri. Apa yang dia buat Kereta kebal dan bangunan terbakar hasil kerjasama dengan seorang pelukis Konya Izzat. Lukisan ini dibuat lubang dengan memotongnya sedikit di bahagian tertentu. Lukisan berkenaan seperti bahagian mulut, mata dan meriam kereta kebal serta menerusi sorotan kamera pada lubang yang dibuat pada lukisan-lukisan yang telah disusun itu. Penonton seolah-olah dibawa menyaksikan apa yang sedang berlaku di Palestin dalam laporan berita televisyen. Dalam hantaran video itu juga, Sofian menyampaikan mesej bahawa semua lapisan masyarakat mempunyai kuasa yang hebat dalam menyampaikan tentang apa sahaja kebenaran yang berlaku di Palestin sekarang. Video berkenaan mendapat pelbagai reaksi positif dan juga pujian netizen kerana menggunakan kreativiti melalui platform sedia ada bagi menyebarkan kesedaran mengenai apa yang berlaku di Palestin, khususnya di Semenanjung Gaza. Itu tadi ya, salah satu kreativitas yang dilakukan oleh Sofian yang saya rasa itu membutuhkan waktu, memerlukan pemikiran yang mana dengan kesungguh-sungguhan itu semua bisa terwujud. Kurang lebih 10.000 orang kalau nggak salah guys ya, korban yang sudah tewas atau berjatuhan akibat konflik ini. Sangat tidak berimbang tentu karena sudah selama 75 tahun lebih Gaza diisolir, tidak boleh berkembang sama sekali dengan hanya bermodalkan tekad dan keimanan di dalam dada ya. Dengan sedikit persenjataan yang ada, mereka tetap berusaha untuk mewujudkan cita-cita merdeka dari okupasi yang dilakukan oleh bangsa terlaknat itu guys. Beberapa video juga tular seperti seorang orang tua yang bilang anak muda di Palestina untuk tidak menangis, bahwa ini semua adalah perjuangan, bahwa mereka yang meninggal adalah syahid, mereka diberi kenikmatan. Dan juga kita lihat di sisi lain kesedihan, reruntuhan yang ada di Gaza, reruntuhan yang ini seperti genosida guys. Tapi kita lihat PBB segala macam, negara-negara besar justru mereka seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan oleh negara terlaknat itu guys. Ada juga yang bilang ya, kalau misalkan nanti Palestina menang, justru itu akan menghadirkan kiamat atau akhir zaman guys. Tapi tentu itu hanya sedikit pemikiran aja guys. Ya kita tahu sendirilah bahwa nanti di akhir zaman nanti ya, justru Al-Aqsa akan ditaklukkan sekali lagi oleh Islam, dan pada saat itulah Islam kembali jaya seperti zaman Nabi, zaman Rasulullah. Tapi itu hanya spekulasi kita saja. Ya Allahu a'lam bishawab itu. Dan ya sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.